Selamat sore Sobat UT semua dimanapun Anda berada, tutor yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Matius Agung Y dengan NIM 04919741, jurusan Agribisnis, Prodi Bidang Minat Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Sesuai janji saya kemarin, setelah saya menyelesaikan laporan praktik unit 1 saya, pada hari ini saya akan melakukan sesi wawancara untuk praktik unit 2. Karena di hari ini harusnya hari weekend, jadi saya tadi udah izin sama Pak Bram untuk melakukan sesi wawancara singkat mengenai analisis margin pemasaran dan farmer share pada rantai pemasaran tandan buah segar TBS PT Kapasindo Farm Industri. Langsung saja kita perkenalan kepada Pak Bram. Beliau adalah KTU di PT Kapasindo Farm Industri Kebun Sungai Tawang Estate. Selamat siang menjelang sore, Pak. Ya, mohon maaf mengganggu waktu, Pak ya. Di sesi pertama mungkin teman-teman dan tutor saya sudah kenal sama Bapak. Sekali lagi teman-teman, ini Pak Bram, beliau adalah KTU di Kebun Sungai Tawang Estate PT Kapasindo Farm Industri. Langsung saja Pak ya untuk pertanyaan ini Pak, biar kita bisa menghemat waktu. Di analisis pemasaran, margin pemasaran ini Pak, ada beberapa aspek. Yang pertama struktur pengelolaan, kemudian kemitraan KOPSA, saluran pemasaran, kemudian ada harga dan margin, kemudian ada efisiensi pemasaran, kemudian di farmer share-nya, kemudian sarana dan prasarana, dan terakhir ada pengembangan sistem sama keberlanjutan kemitraan. Untuk pertanyaannya Pak, yang pertama, bagaimana sistem pengelolaan yang diterapkan perusahaan dalam mengelola kebun inti dan plasma Pak? Pengelolaan antara kebun inti dan plasma dia adalah full manage, jadi yang di plasma itu semua dikelola oleh inti Pak. Jadi full manage itu baik inti plasma itu dikelola perusahaan ini Pak ya? Iya. Oke Pak. Kemudian Pak, apa perbedaan operasional antara kebun inti dan kebun plasma Pak? Mungkin dalam hal panen, pemeliharaan, dan pengangkutan TBS-nya. Untuk pengelolaannya dia tidak kita beda-bedakan, jadi kita melakukan sama persis apa yang kita buat di inti kita buat juga di plasma Pak. Berarti sama Pak ya? Ya. Kemudian bagaimana mekanisme perusahaan dalam mengawasi kualitas TBS dari kedua jenis kebun tersebut Pak? Untuk mekanisme pengawasan TBS kita ada untuk mandor, ada petani panen, ada asisten, askep, bahkan sampai level manager pun mengawasi proses pengelolaan TBS itu. Berarti struktur manajemennya udah sesuai lah Pak ya, untuk teman-teman. Kemudian Pak, bagaimana bentuk kerjasama antara perusahaan dengan KOPSA dalam pengelolaan dan pemasaran TBS ini Pak? Untuk bentuk kerjasamanya kita ada melakukan bagi hasil jika tanaman itu sudah berbuah Pak. Kemudian untuk sistem bagi hasilnya itu bagaimana Pak yang diterapkan perusahaan? Bagi hasil setelah dia masuk ke panen, kita akan hitung berapa biaya untuk pengelolaannya, nanti terus berapa keuntungannya yang kita bagi. Oh gitu, baik Pak. Kemudian sejauh mana peran KOPSA dalam pengawasan Pak, baik administrasinya dan evaluasi mutu TBS ini Pak? Peran KOPSA sangat bagus dan sangat mendukung inti Mas. Oke Pak. Kemudian alur pemasaran TBS dari kebun inti menuju pabrik itu bagaimana Pak? Menuju pabrik? Alur untuk TBS-nya dari lahan kita panen, kita muat ke truk ke pabrik. Baik Pak. Untuk standar mutunya Pak, apakah perusahaan menerapkan standar mutu grading dalam penerimaan TBS ini Pak? Ya betul, ada standarnya sesuai SOP kita. Berarti ya ada standarnya Pak ya. Ya. Untuk harga TBS dalam kebun inti dan plasma Pak, bagaimana perusahaan menentukan harga tersebut Pak? Untuk harga TBS biasa kan ada dari lingkup dari pemerintah, jadi kita mengikuti harga itu. Kemudian Pak, bagaimana perusahaan menilai efisiensi pemasaran dalam sistem terintegrasi Pak? Untuk penilaiannya kita pasti ada tahapan-tahapan Mas, dan itu sudah kita lakukan sesuai SOP. Kemudian Pak, apa saja yang mempengaruhi besarnya margin pemasaran Pak dalam mutu, dalam sistem pemasaran perusahaan ini Pak? Yang mempengaruhi mungkin
kualitas buah kita ya kan. Terus dari mana standar-standar kita. Jadi kita harus tetap berpegangan pada SOP untuk panen TBS itu agar pemasarannya bagus juga, Mas. Baik Pak. Kemudian Pak, apakah terdapat hambatan teknis atau administratif yang mempengaruhi distribusi pendapatan bagi bagi perusahaan ini Pak? Untuk hambatannya sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti, Mas. Tidak ada hambatan Pak ya. Nah, kemudian untuk kondisi sarana transportasi dan fasilitas pendukung perkebunan ini bagaimana Pak? Kondisinya bagaimana itu Pak? Sarana dan fasilitas pendukungnya sangat memadai, Mas. Bagus. Bagus Pak ya. Ya. Kemudian untuk adakah perbaikan atau investasi infrastruktur yang dilakukan perusahaan ini Pak untuk mendukung pemasaran? Kalau untuk perbaikan dan investasi di infrastruktur terus kita lakukan. Contoh kita memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak, kita bangun baru, rumah karyawan, terus sarana prasarana untuk pengangkutan buah, seperti itu, Mas. Baik Pak. Kemudian apakah perusahaan mengevaluasi kinerja setiap pemasaran ini Pak? Untuk evaluasi kinerja selalu kita lakukan secara terstruktur, sebulan sekali, 3 bulan sekali, seperti itu. Dua terakhir lagi Pak ya. Apakah terdapat rencana pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemasaran TBS ini Pak? Untuk rencana pengembangan pasti akan selalu kita lakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, Mas. Baik Pak, terakhir Pak, bagaimana perusahaan memastikan bahwa keberlanjutan kemitraan dengan Kopsa dan petani ini berlanjut dalam jangka panjang Pak? Kita akan memastikannya dengan pengurus, pengawas, juga petani di Kopsa, Mas. Oke Pak, baik Pak, saya rasa hanya itu saja Pak, beberapa pertanyaan yang saya perlukan untuk saya analisis mengenai margin pemasaran dan farmer share pada rantai pemasaran tanaman buah segar baik di kebun inti maupun kebun plasma. Terima kasih Pak ya, sekali lagi saya ucapkan. Baiklah tutor yang saya hormati, teman-teman UT semua, itu saja wawancara singkat saya mengenai analisis margin pemasaran. Jadi data yang apa yang sudah saya tanyakan sama Pak Bram tadi akan saya analisis, kemudian akan saya cari kaitkan dengan kajian teori sesuai hasil praktek ini. Kemudian nanti saya akan melakukan observasi lapangan. Kemudian ada beberapa studi kasus dari data sekunder, baik itu penelitian terdahulu dan studi kasus lainnya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bram, sehat selalu, sukses selalu. Akhir kata saya ucapkan selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua.